Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Shadaqallahul adzim. Para santri yang saya cintai, Allah tidak pernah bosan menyampaikan informasi, menyampaikan berita, menyampaikan pesan kepada kita akan sifat-sifat keagungan dan kebesarannya. Salah satu hal penting yang disampaikan di ayat ini suratul An'am ayatnya berapa? Nanti dicari, kalau enggak 95 Pak ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, falikul habbi wan nawa. Allah itu yang menumbuhkan butir tumbuhan maupun butir biji-bijian. Nanti coba kita lihat diri kita termasuk butir apa enggak ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dzalikumullah, yang demikian itu adalah sifat-sifat keagungan kebesaran Allah. Fa anna tufakun, mengapa kebanyakan kalian itu masih mengelak? Hadirin rahimani rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana cara Allah menghidupkan dari yang mati, maka banyak sekali pelajaran. Pelajaran itu bisa kita lihat dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kenapa biji tomat, biji lombok hampir sama wujudnya, tapi tumbuhnya berbeda, buahnya beda, kenikmatannya juga beda, tidak akan tertukar walaupun dicampur, masa hidupnya beda, dan begitu seterusnya. Begitu juga sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan, Allah hidupkan dari yang mati Allah hidupkan dari yang hidup. Artinya kehidupan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keragaman yang berbeda. Suku bangsa berbeda, sama-sama orang, rambutnya beda, kulitnya beda, matanya beda, cara berpikirnya beda, dan begitu seterusnya. Dan tidak akan tertukar. Amal manusia juga begitu, Amal manusia beda, karena apa? Hatinya beda, imannya beda, pikirannya beda, kemampuannya beda, kualitasnya beda. Makanya ternyata tidak bisa disamakan. Itulah namanya keberagaman. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keberagaman? Sehingga satu sama lain berbeda, gak bisa seragam, gak bisa disamakan Karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan beragam daripada basyiron dan nadhiron. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
kepada kita ganjaran tempat kembali yang berbeda-beda. Ya, yang namanya surga, yang namanya neraka itu adalah tempat kembali kita. Nah, tempat kembali kita berbeda-beda disebabkan karena manusia itu berbeda-beda. Berbeda sifatnya, berbeda karakternya, berbeda keyakinannya, berbeda amalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala layak ditempatkan tempat yang berbeda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kita hidup bukan seragam. Kita hidup adalah beragam. Tidak akan tertukar umurnya, ya. Misalnya Dul, umurmu misalnya 70 tahun. Nanti walaupun kamu ketelindes lender misalnya ya, tapi masih umur 60 tahun ya enggak meninggal, ya. Karena apa? Umurnya masih 10 tahun lagi. Itu contoh, ya. Kemudian juga misalnya Rafid, kamu itu masih ada rezeki, yaitu berupa jagung, itu ya. Kalau belum dimakan ya rezeki itu, berarti kamu belum mati, itu kan. Ya, sehingga ini Allah menumbuhkan, menghidupkan, mematikan, itu sudah ada ukurannya sendiri-sendiri. Bahkan rizki itu tidak akan tertukar. Kalau itu rizkinya jago, walaupun sudah kita letakkan di mulut kita, itu maka tidak akan tertelan. Ya, pernah satu hari Nabi Musa menjelaskan hal ini kepada umatnya. Ya, kemudian Nabi Musa menjelaskan tentang pembagian rezeki itu sedemikian rupa sehingga gumun umatnya itu loh rezeki, coba kalau begitu rezeki yang ada ini yang saya pegang ini, ya. Jadi ada seorang umat Nabi Musa, ya, megang apa, Mas Rafid, ya. Ada umatnya Nabi Musa megang jagung, ya. Dia menanyakan, wahai Musa, jagung ini rezekinya siapa? Ya. Ya. Maka Nabi Musa menjelaskan, itu rezekinya jago yang ada di kampung sana. Maka orang itu tertawa-tawa, ya. Tertawa-tawa dengan nada mengejek kepada Nabi Musa. Hahaha, jagung sudah di tangan saya, kok rezekinya jago gimana? Coba jagonya mana? Orang itu kemudian mereteli, ya, kalau bahasa kita ya, dipreteli jagungnya, kemudian dia atraksi makan jagung sambil ingin melecehkan Nabi Musa itu, ya. Dilemparkan jagung itu dan dia mulutnya terengah-engah. Ya, Musa, ini rezekinya jago, mana jagungnya? Begitu mau ditangkap oleh mulut, ya, dia keselekan itu, ya. Kalau bahasa kita keselekan. Keselekan itu bahasa Indonesia apa, Fit? Rafid. Keselekan bahasa apa, Dil? Ya, enggak ada ya bahasa keselekan, ya. Ya, akhirnya apa? Dia bukan masuk ke dalam mulut terus ke perut itu, ya. Maka dia masuk ke hidung, ya, ke arah pernapasan itu. Dan dia mandek di situ sehingga dia napasnya terengah-engah. Wah, akhirnya dia nyari dokter, nyari tabib, ya. Akhirnya dicari, temunya di kampung sebelah, dan di situ tabib itu bedul wulu jago. Wulu jago dibedul, dikeliti irungnya, ya. Irungnya dikeliti wain, gebres, akhirnya dimakan jago. Dia
Nah, itu rezekinya tidak tertukar ya. Dia baru sadar, oh iya bener Nabi Musa ini dimakan jago, rezekinya jago. Ya, ini satu contoh ya bahwa kita memang berbeda ya. Rafid beda dengan Sidul, Dul beda dengan Furqon, beda dengan Nabil dan sebagainya ya. Karakternya beda, kemampuannya beda, ilmunya beda, pengalamannya beda, semuanya beda. Ya, nggak bisa disamakan. Oleh karena itu marilah kita semuanya berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.